Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Indonesia bisa kapan saja memutuskan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Ya, menurutnya hal itu beberapa kali dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto menyusul perang yang pecah di Timur Tengah, terlebih mandat dari Board of Peace seharusnya menciptakan perdamaian dan memperlancar gencatan senjata. Dewan Perdamaian merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina dan pembangunan rekonstruksi rehabilitasi. Meski demikian, keputusan keluar atau tidaknya Indonesia dari keanggotaan Board of Peace harus berdasar pada kesepakatan bersama. BOP adalah bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina dan pembangunan rekonstruksi rehabilitasi Palestina. Dan itu tujuan utama dibentuknya BOP. Nah, cuman kemudian ada persoalan Iran, ini saya kira itu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja kapan saja bisa keluar, tapi sekali lagi. Pemirsa, dampak ekonomi akibat perang Amerika Serikat Israel melawan Iran langsung terasa. Ya, dunia kini dihadapkan tersendatnya distribusi minyak mentah dunia akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Pemerintah Indonesia belum berencana menaikkan harga BBM subsidi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memastikan harga BBM subsidi tetap stabil dengan memanfaatkan APBN sebagai penyangga. Erlangga menegaskan hingga hari keempat penutupan Selat Hormuz Iran yang menjadi jantung pusat perdagangan dan distribusi minyak dunia, pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Ketika terjadi tren lonjakan harga minyak mentah dunia, dirinya mengatakan bahwa wacana penyesuaian harga energi domestik saat ini masih terlalu dini untuk dijalankan. Pasalnya asumsi makro untuk harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price dalam APBN 2026 masih dipatok di level $70 Amerika per barrel. Kalau dari segi energi, karena kebetulan kita sudah tanda tangan ART, Agreement of Reciprocal Trade, memang supply dari energi kita sudah juga melakukan MOU dengan Amerika dan juga Pertamina punya akses di Venezuela. Jadi dari segi alternatif itu dalam tanda petik sudah quote unquote lock in. Nah, jadi ini yang kita juga harus antisipasi ke depan, dan tentu dunia tidak terprediksi. Kita berharap bahwa di tahun ini banyak faktor sudah bisa. Ya, ke informasi lainnya, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk tetap menjaga pasokan komoditas pangan jelang Lebaran. Ya, Pemda dan aparat penegak hukum juga diminta untuk menindak oknum distributor yang sengaja memainkan harga bahan pokok. Kementerian Dalam Negeri menilai pemerintah daerah sukses menahan laju inflasi pada komponen harga bergejolak pada bulan Ramadan. Meski demikian, Pemda diminta untuk tetap waspada dan menjaga pasokan komoditas pangan jelang Lebaran. Kepala daerah juga diminta untuk bersikap proaktif dalam merespon potensi lonjakan harga komoditas dengan turun langsung ke pasar. Menurut Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir, Pemda dapat meniru langkah daerah sekitar yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi agar tidak terjadi perbedaan capaian yang terlalu ekstrim. Yang harus dicari dan harus turun ke pasar, tanya, wawancara, kemudian telepon kabupaten sebelah tetangga, kenapa dia bisa tidak naik. Jangan kita hanya berpangku tangan, berdiam diri, pasrah dengan nasib masyarakat kita, ya, yang menjadi tanggung jawab kita berkaitan dengan harga-harga pangan ini. Kementerian Dalam Negeri meminta Pemda dan aparat penegak hukum untuk menindak oknum distributor yang sengaja memainkan harga bahan pokok. Sanksi tegas termasuk pencabutan izin usaha diminta terapkan bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan ekonomi. Ya, sementara itu pemirsa, Kementerian Perindustrian menilai momen Lebaran akan menjadi pendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2026. Pasalnya aktivitas perdagangan akan meningkat seiring dengan musim arus mudik Lebaran. Arus mudik belanja dan merayakan Hari Raya Lebaran menjadi faktor penting bagi penguatan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan permintaan terhadap produk industri dalam negeri.
Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian M. Rum menegaskan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap makanan dan minuman, tekstil serta pakaian jadi selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri turut mendukung stabilitas ekonomi melalui perputaran usaha mikro dan kecil. Bazar Ramadan bukan sekedar kegiatan rutin, tetapi bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat kecintaan terhadap produk dalam negeri. Melalui momentum ini, distribusi produk industri nasional dapat diperluas secara efektif sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap barang yang beragam, berkualitas, dan terjangkau. Pada saat yang sama, hal ini turut memperkuat permintaan dalam negeri sehingga kinerja industri nasional terus tumbuh bahkan berdaya saing. Pemirsa, harga minyak melonjak sekitar 5% pada perdagangan Kamis seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi akibat eskalasi perang antara Amerika dan Israel melawan Iran. Konflik yang meluas di kawasan Timur Tengah mengganggu jalur pengiriman minyak dan memaksa sejumlah produsen besar di kawasan tersebut memangkas output. Ya, pemirsa, minyak mentah berjangka Brent ditutup melesat 4,93% menjadi 85,4 dolar Amerika Serikat per barrel. Sementara itu minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melambung 8,51% menjadi 81,01 US dollar per barrel, level tertinggi sejak Juli 2024. Kenaikan harga minyak dipicu oleh terganggunya lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang dilalui sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia. Gangguan tersebut membuat aktivitas kapal tanker hampir berhenti total dan memicu kekhawatiran pasokan energi global akan terhambat. Analis JP Morgan Chase memperkirakan pasokan minyak dari Irak dan Kuwait dapat mulai berhenti dalam beberapa hari jika Selat Hormuz tetap ditutup. Kondisi itu berpotensi untuk memangkas pasokan hingga 3,3 juta barrel per hari pada hari ke-8 konflik. Selanjutnya pemirsa, update dari Bursa Global. Bursa saham Amerika Serikat ditutup turun pada perdagangan Kamis karena konflik di Timur Tengah memasuki hari ke-6 mendorong harga minyak lebih tinggi dan memicu kekhawatiran tentang inflasi. Meluasnya konflik ke lebih banyak negara memicu kekhawatiran akan gangguan di Selat Hormuz yang merupakan titik krusial distribusi energi global. Kami hadirkan informasi pada perdagangan Kamis, pemirsa, indeks S&P 500 melemah 0,56% ke level 6.830. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 1,61% ke level 47.954 dan indeks Nasdaq terkoreksi 0,26% ke posisi 22.748. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa merosot pada perdagangan Kamis setelah rally tajam sehari sebelumnya seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap konflik di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.